Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini aku mau buat bolu pisang mekar lagi. Karena kemarin di video aku sebelumnya itu banyak banget yang tanya kenapa hasil bolu pisangnya tidak mekar atau bantet atau malah gagal total. Nah, kita tuntaskan sama-sama ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Pertama-tama ini kita siapkan 2 buah pisang ukuran besar, atau ini tadi udah aku timbang seberat 250 gram. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini kita siapkan wadah. Kita kupas bagian kulitnya ini ya teman-teman. Pastikan si pisangnya ini benar-benar matang banget. Ini yang bakal menentukan nanti si bolunya itu bagus atau enggak ya. Nah, kemudian kita lumatkan menggunakan sendok garpu. Ini cukup dengan sendok garpu aja ya, atau boleh menggunakan dengan gelas atau dengan ulekan juga boleh. Tidak usah sampai terlalu lembut banget, cukup sampai lunak seperti ini aja ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah. Masukkan tepung terigu ini pro sedang sebanyak 250 gram, 150 gram gula pasir. Kalau misalnya ini terlalu manis boleh dikurangi ya. 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh baking soda. Kemudian ini aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Ini untuk resepnya aku menggunakan resep yang dari video aku sebelumnya itu ya teman-teman. Jadi ini percis banget untuk resep-resepnya. Kemudian 1 butir telur, ini udah suhu ruang. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur merata, atau sampai setengah tercampur dulu aja ya. Nah, untuk airnya aku pakai sebanyak 150 ml. Ini bertahap untuk airnya ya. Kita aduk-aduk sampai sedikit tercampur. Kita masukkan lagi airnya. Nah, ini udah aku tuang semua airnya. Kita aduk sampai benar-benar merata ya. Kemudian ini kita masukkan pisang yang udah kita lumatkan tadi. Tambahkan 6 sendok makan minyak sayur. Boleh diganti menggunakan margarin cair dan takarannya sama ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Oh ya teman-teman, jadi di sini itu kita tuntaskan ya kenapa hasil bolu pisangnya itu tidak mekar. Kemungkinan itu dari adonannya terlalu kental juga. Pokoknya intinya tidak boleh terlalu kental ya, atau tidak boleh terlalu cair. Nah, untuk perisanya ini aku menggunakan perisa pisang Ambon, ini sedikit aja. Jadi di sini aku sudah tidak menambahkan vanili bubuk lagi. Ini cukup dengan perisa pisang Ambon aja. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur ya. Jadi di sini itu tidak boleh ada adonan yang mengendap di bagian bawah. Antara minyak, air, dan tepung itu harus benar-benar tercampur merata ya. Jadi buat teman-teman yang masih mempertanyakan atau penasaran kenapa bolunya tidak mekar atau hasilnya bantet atau malah gagal total, kita tuntaskan sama-sama ya teman-teman. Nah, kali ini videonya mungkin sedikit agak panjang ya teman-teman, dan gak banyak aku potong supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Dan jangan di skip juga ya cara masaknya supaya tidak gagal lagi. Nah, ini
kita sisihkan terlebih dahulu whisknya ini. Kemudian ini kita ganti menggunakan sendok sayur. Jangan lupa untuk diaduk-aduk juga ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus. Kemudian untuk cetakannya ini udah aku siapkan. Jangan lupa untuk dirapi-rapikan juga ya kertasnya ini. Karena ini agak sedikit sulit, jadi aku pindahkan aja ke dalam gelas takar. Ini supaya nanti lebih mudah saat menuang ya teman-teman. Kita tuang semuanya. Lalu kita aduk-aduk sebentar aja. Kemudian kita tuang ke dalam cetakannya. Pastikan ini saat menuang benar-benar penuh ya teman-teman. Isiannya ini kita tuang sampai benar-benar penuh gitu. Adonan yang terlihat seperti menggerindil itu bukan tepungnya ya teman-teman, tapi ini pisangnya. Ini tidak akan mempengaruhi. Kita tuang lagi ke adonan yang kedua atau ke cetakan yang kedua. Nah, ini udah terisi semua. Nah, untuk kukusannya ini aku akan jelaskan lagi ke teman-teman semuanya. Untuk ukuran airnya ini aku menggunakan 1 ruas jari seperti ini. Ini aku taruh dulu ya. 1 ruas jari seperti ini dan tidak boleh lebih ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya airnya terlalu banyak, dia itu bakalan naik dan menyentuh ke adonannya. Itu yang menghasilkan si bolunya itu bantet ya. Nah, kemudian untuk tutupan kukusannya ini jangan lupa untuk dikasih serbet agak sedikit tebal gitu ya, supaya tidak ada adonan yang turun ke dalam adonan. Untuk api kompornya ini menggunakan kompor api besar ya. Ini diabaikan aja kompornya karena memang sudah jelek ya. Kemudian ini kita kukus terlebih dahulu, kita tunggu sampai panas banget ya. Nah, ini udah panas banget si kukusannya dan uapnya juga udah banyak banget. Diperhatikan lagi ya teman-teman, saat memasukkan adonannya ini kukusan harus benar-benar panas banget. Dan saat memasukkan si adonan ke dalam kukusannya ini juga harus agak sedikit cepat ya, supaya tidak ada atau maksudnya itu supaya uapnya itu tidak terlalu banyak keluarnya ya teman-teman. Jadi ini harus agak sedikit cepat. Dan ini tidak boleh terlalu rapat ya teman-teman. Jadi agak sedikit dikasih ruang gitu karena dia nanti bakalan mekar. Nah, kemudian ini kita tutup sampai 20 menit dan ini tidak boleh dibuka sama sekali ya. Kita kukus sampai 20 menit. Nah, ini udah 20 menit. Ini mau aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya kalian ikutin trik dari aku ini, insya Allah ini tidak akan gagal lagi ya. Jadi untuk teman-teman kemarin yang mempertanyakan hasil bolunya, bisa dicoba lagi ya teman-teman dengan cara yang aku buat ini. Ini udah aku jelaskan sedetil mungkin. Kita angkat bolu pisangnya ini dari kukusan. Ini udah aku matikan kompornya ya. Ini hasilnya juga bagus banget dan mekar sempurna. Hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Ini tuh wangi banget. Nah, ini yang udah aku
udah aku angkat dari kukusannya, hasilnya itu benar-benar gede-gede banget. Kemudian kita lepas juga dari loyangnya atau dari cetakannya. Oh iya teman-teman, kalau misalnya ini bagian bawahnya tidak bantet, dia itu bakal agak sedikit kesulitan untuk didudukin, tuh kan jungkir kan. Kalau misalnya adonan itu tidak ada air yang menetes atau tidak ada air yang naik ke dalam cetakannya, dia itu mekar banget bagian bawahnya. Jadi saat didudukin seperti ini bakal agak sedikit sulit ya. Jadi saat didudukin itu harus benar-benar agak sedikit ditekan gitu. Nah ini hasilnya bagus banget kan teman-teman, dan ini tuh benar-benar lembut banget. Bagian bawahnya juga nggak ada basah sama sekali. Jungkir lagi ya. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa coba di rumah buat lagi ya. Semoga berhasil dan tidak gagal lagi. Kemudian ini kita lepas dulu si kertasnya ini. Dari resep yang aku pakai ini menghasilkan 7 buah bolu pisang mekar ya, karena yang satunya tadi sudah ada yang ambil. Lalu kita coba untuk potong atau kita belah, tuh kan teman-teman, jadi ini tuh lembut sampai ke dalam gitu, dan ini gak bantet sama sekali ya. Ini mau aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, manisnya juga pas banget. Aku suka banget sama bolu pisang ini. Jadi jangan lupa untuk dicoba lagi di rumah. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan komen di bawah ya. Untuk resep detailnya juga udah ada di deskripsi. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.